Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa roti bisa mengembang sempurna? Mengapa buah segar kaya vitamin terasa lebih segar daripada minuman instan? Atau mengapa beberapa makanan justru bisa menjadi racun bila tidak diolah dengan benar? Semua jawabannya ada pada kimia pangan. Dari peran enzim yang mempercepat reaksi, vitamin dan mineral yang menjaga gizi, sehingga bahan tambahan pangan yang menjaga rasa dan warna, sehingga senyawa fitokimia yang menyehatkan, bahkan senyawa beracun yang harus diwaspadai. Halo Sobat Pangan, tahu nggak? Ada protein super kecil yang bisa bikin makanan menjadi lebih enak, empuk, bahkan lebih tahan lama. Yuk, namanya enzim. Enzim bekerja mempercepat reaksi kimia, kayak amilase yang memecah pati jadi gula, atau protease yang menguraikan protein. Dalam industri makanan, enzim punya banyak peran. Roti, amilase bantu ragi menghasilkan gas roti menjadi pengembang. Di keju, enzim rennet bikin susu menggumpal. Dan bromelin dari nanas bisa bikin daging jadi empuk. Tanpa enzim, proses alami dan industri bakal jauh lebih lebat atau lambat. Next, kita bahas vitaminnya. Pernah dengar, jangan masak sayur kelamaan, vitaminnya hilang. Emang benar, yuk kenalan sama vitamin. Vitamin itu mikronutrien penting, ada dua jenis. Larut air, vitamin B dan C, penting ada di saat masak. Larut lemak, vitamin A, D, E, dan K, disimpan dalam tubuh yang lama. Contohnya jeruk, vitamin C, antioksidan, bantu daya tahan tubuh. Wortel, vitamin A, baik untuk mata. Matahari, vitamin D, bantu menyerap kalsium. Dalam industri pangan, vitamin sering ditambahkan lewat fortifikasi, misalnya susu tambah vitamin D, tepung tambah vitamin B kompleks, minuman tambah vitamin C. Vitamin kecil tapi pengaruhnya lebih besar. Di video selanjutnya kita bahas mineral ya. Kalau vitamin dari organik, mineral berasal dari unsur alami dan penting banget buat tubuh. Kalsium untuk tulang dan gigi, zat besi buat pembentuk darah. Kalium dan natrium jaga keseimbangan cairan tubuh. Dalam pengolahan pangan, tepung bisa difortifikasi zat besi untuk cegah anemia. Garam ditambah iodium untuk mencegah gondok. Produk susu sering perkaya kalsium. Bahkan baking powder pun mengandung mineral untuk bantu adonan mengembang. Jangan sepelekan mineral karena tubuh butuhnya setiap hari. Yuk lanjut ke topik bahan tambahan pangan. Pernah baca label makanan dan lihat kodenya lebih awet? Pernah baca label makanan dan lihat kode E atau nama-nama kimia aneh? Itu bahan tambahan pangan loh. BTP ditambahkan untuk bikin makanan lebih awet, menarik, dan enak. Contoh pengawet natrium, benzoat untuk saus dan
minuman. Emulsifier lecithin bikin campuran lemak dan air stabil. Pemanis buatan aspartam untuk diet dan diabetik. Tapi tenang, sebenarnya ada batasnya. Aman ADI dan harus disetujui oleh BPOM. BTP itu aman asal digunakan dengan benar. Oke, next kita bahas pewarna makanan. Makanan warna-warni emang menggoda, tapi pewarna yang dipakai aman nggak? Aman nggak sih? Pewarna ada 2 jenis, alami, kurkumin dan kunyit, antosianin dan kol ungu. Sintetik, tartazin, kuning sunset, yellow orange, dipakai di permanen, minuman, kue, tapi harus dalam batas wajar. Hijau, pewarna alami makin digemar karena lebih sehat, tapi sayangnya warnanya kurang tahan lama dibandingkan sintetis. Intinya pewarna boleh asal sesuai aturan. Lanjut yuk ke topik flower atau perisa. Makanan bisa enak bukan karena bumbunya, tapi juga karena perisa atau flavoring. Ada 3 jenis perisa. Alami dari vanila, jeruk, rempah. Sintetik dibuat di lab tapi rasa mirip. Identik alami, kimiawi tapi struktur asam dan yang ada di alam. Aplikasinya luas banget. Es krim vanila, mie instan rasa ayam, permen rasa buatan. Flower bikin makanan punya karakter khas. Sekarang yuk bahas senyawa fitokimia, zat alami dari tumbuhan yang punya manfaat luar biasa. Fitokimia bukan vitamin, tapi punya manfaat luar biasa buat tubuh. Asalnya dari tumbuhan. Contohnya flavonoid, antioksidan dari teh dan buah beri, karotenoid dari wortel dan tomat, sanaponin, isoflavon dari kedelai dan herbal. Dalam pengolahan pangan dipakai di minuman fungsional dan suplemen alami. Diekstrak untuk antioksidan alami pengganti sintetis. Digunakan dalam pembuatan jamu dan makanan sehat. Fitokimia bantu cegah penyakit tanpa kita sadari. Tapi awas juga karena ada senyawa alami yang justru beracun. Kita bahas video terakhir, senyawa toksik. Gak semua zat alami itu baik. Beberapa makanan bisa mengandung senyawa toksik berbahaya loh. Contohnya aflatoxin dari jamur pada kacang yang disimpan lembab, solanin racun kentang hijau, sianida di singkong pahit harus direbus atau difermentasi. Akrilamida muncul dari makanan gorengan terlalu panas. Dalam pengolahan pangan harus ada kontrol suhu dan kelembapan. Buang bahan yang rusak atau berjamur. Gunakan metode masak aman, hindari overfrying. Senyawa toksis bisa dicegah dengan penanganan pangan yang tepat. Jadi bijaklah memilih dan mengolah makanan.